Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillahi tsumma kunta wa asbihi hasanatan tamhuha wa khaliqin hasanin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat, di antaranya nikmat iman, ihsan, Islam, sehat jasmani maupun rohani. Salawat serta salam adalah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan kita dari zaman jahiliyah sampai zaman ad-dinul Islam seperti sekarang ini. Yang saya hormati Ibu Puput Dwi Lestari MAG selaku dosen mata kuliah ilmu tasawuf dan hadirin rahimakumullah. Perkenalkan, saya Maza Mardiah, mahasiswa UIN Raden Masai Surakarta, prodi Akuntansi Syariah semester 4. Adanya saya di sini, saya akan menjelaskan tentang tasawuf akhlaki. Apa sih yang dimaksud dengan tasawuf akhlaki? Tasawuf akhlaki adalah laku tasawuf yang bertujuan untuk memperbaiki dirinya dari akhlak yang tercela menuju akhlak yang terpuji. Ketika kita berbicara tentang tasawuf akhlaki, maka metode yang harus diperhatikan adalah laku tasawuf harus memahami dirinya sendiri, apa sih yang harus ia kerjakan dan apa sih yang harus ia tinggalkan. Dalam hal tersebut bahwasanya ada yang namanya akhlakul mahmudah dan akhlakul mazmumah. Akhlakul mahmudah adalah perilaku atau perbuatan yang baik. Sedangkan akhlakul mazmumah adalah perilaku atau perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang tercela. Hadirin rahimakumullah, tasawuf akhlaki juga bisa disebut dengan tasawuf sunni. Kata sunni juga bisa diartikan dengan ahlus sunnah wal jamaah. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kata-kata ahlus sunnah wal jamaah. Ya, ahlus sunnah wal jamaah adalah golongan yang menjalankan sunnah dalam meneladani kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tasawuf akhlaki berusaha mengembangkan potensi baik agar manusia berperilaku yang baik atau akhlakul mahmudah, sekaligus mengendalikan potensi buruk agar manusia tidak berperilaku yang tidak baik atau akhlakul mazmumah. Potensi yang baik berasal dari akal dan al-qalbu atau akal dan hati. Sedangkan perilaku yang buruk berasal dari an-nafs atau hawa nafsu yang dibantu oleh setan. Yang telah dijelaskan dalam Quran surat Asy-Syams ayat 7-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Artinya, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Hadirin rahimakumullah, bagaimana sih yang harus kita lakukan dalam menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala? Makomnya tuh bagaimana? Yang dilakukan dalam bertasawuf akhlaki, tahapan yang pertama untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ada takhalli. Takhalli adalah tahapan pertama yang dilakukan seorang sufi. Takhalli berasal dari kata khala, yang artinya mengosongkan perilaku yang tercela, menghapus, membuang jauh-jauh maksiat yang ada di dalam diri kita, kayak maksiat kepada cinta kepada dunia, penyakit hati, berbohong, subhat, dan maksiat yang lainnya. Saya akan memberikan contoh. Saya mempunyai gelas dan di dalam gelas ini berisi air kotor.
Yang dilakukan seorang sufi adalah mengosongkan gelas ini dengan cara membuang air yang ada di dalam gelas ini. Kita buang air yang ada di dalam ini jauh-jauh. Seperti juga dengan takhalli. Takhalli adalah mengosongkan hati kita dari perilaku-perilaku yang tercela. Kita harus membuang jauh-jauh perilaku yang tidak baik di dalam diri kita. Lalu tahapan yang kedua adalah tahalli. Tahalli adalah mengisi perilaku yang baik. Tadi kita sudah mengosongkan hati kita hanya kepada Allah, lalu kita isi hati kita dengan perilaku-perilaku yang baik. Tadi filosofi yang tadi, kita gelas ini sudah kosong, maka kita harus isi gelas ini dengan air yang bersih, dengan air yang suci. Begitu juga dengan tahalli. Tahalli harus mengisi hati kita dengan akhlak-akhlak yang baik, perilaku-perilaku yang baik. Akhlak yang baik itu seperti apa? Akhlak yang baik adalah akhlak yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad adalah panutan orang-orang muslim. Nah, lalu setelah kita melewati tahapan tahalli, lalu kemudian ada tahapan tajalli. Tajalli adalah dari kata jala, yaitu kayak mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menginvestasikan sifat-sifat ketuhanan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tahapan tajalli ini adalah tahapan yang paling tinggi untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kita diberikan sikap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sikap kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bisa juga disebut dengan hablum minallah. Ada juga sikap kita kepada manusia, atau juga disebut dengan hablum minannas. Ada juga sikap kita kepada alam, atau juga bisa disebut dengan hablum minal alam. Inilah yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan tasawuf akhlaki dan 3 tahapan-tahapan tersebut. Tadi tahapan yang pertama ada tahapan takhalli, yang kedua tahapan tahalli, dan yang terakhir tahapan yang paling tinggi tahapan tajalli. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkannya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.